warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya nih anak-anak ibu semuanya? Nah, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, berjumpa lagi bersama Ibu Silsi Nur Ajijah. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai kebersamaan di dalam keluarga. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih sama anak-anak Ibu semuanya. Kalian kan di rumah ada keluarga inti, ada keluarga besar. Nah, apakah kalian sudah menjalin hubungan yang baik dengan sesama anggota keluarganya? Lalu, apakah anak-anak Ibu semuanya sudah saling bekerja sama antar anggota keluarganya? Nah, agar kebersamaan di dalam keluarga ini terjalin, maka simak ya video Ibu kali ini karena Ibu akan menjelaskan mengenai pentingnya kebersamaan di dalam keluarga. Nah, sebelum ke pembahasan yang lebih jauh, Ibu mau nanya dulu nih, ada yang tahu nggak anak-anak Ibu apa sih keluarga itu? Yaps, keluarga adalah unit terkecil yang berada di lingkup masyarakat, di mana di dalamnya ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak, di mana masing-masing anggotanya ini tentunya memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Nah, contohnya ayah ini perannya sebagai kepala keluarga dan tugasnya ini yaitu menafkahi anak dan istrinya. Kemudian ada ibu ini sebagai ibu rumah tangga. Tugasnya ini memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh suami dan anak-anaknya. Kemudian ada anak ini memiliki tugas seperti membantu orang tua, harus hormat kepada kedua orang tua, menjalankan ibadah, dan lain-lain. Nah, kemudian keluarga ini dibagi menjadi dua jenis. Ada yang tahu nggak apa saja sih jenis-jenisnya? Nah, jenis-jenisnya ini ada dua. Yang pertama ada keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti ini ya tadi yang sudah dijelaskan, yaitu ada ayah, ibu, dan anak. Kemudian yang kedua ada keluarga besar, di mana cakupannya lebih luas lagi. Ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi, ada uwa, ada sepupu-sepupuan, ada ponakan-ponakan, dan yang lainnya. Nah, yang perlu anak-anak ibu semua ingat, kebersamaan di dalam keluarga ini sangat penting. Tapi sebelum itu, ibu mau nanya dulu nih, apa sih nak kebersamaan itu? Nah, kebersamaan itu merupakan sebuah ikatan yang terbentuk karena didasari oleh rasa kekeluargaan atau rasa persaudaraan, bahkan lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional biasa. Di mana kebersamaan di dalam keluarga ini terbentuk tadi karena tidak hanya sekedar kumpul dalam suatu perkumpulan saja, tetapi didasari rasa kekeluargaan, solidaritas, adanya ikatan batin, di mana kebersamaan di dalam keluarga ini sangat penting untuk diciptakan, karena dengan kebersamaan akan menciptakan suatu keluarga yang harmonis. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa keluarga yang harmonis ini merupakan awal kebaikan dari sebuah keluarga. Nah, pembahasan selanjutnya Ibu akan memberikan contoh kebersamaan yang bisa dilakukan di rumah bersama kedua orang tua dan saudara-saudara yang lainnya. Nah, tapi Ibu mau nanya dulu nih, kalian ada yang sudah tahu apa aja sih contoh-contoh kebersamaan yang bisa dilakukan di rumah? Nah, Ibu mau ngasih contoh yang pertama, yaitu ada menjalankan kegiatan keagamaan bersama anggota keluarga, dimana ketika anak-anak Ibu nih yang berkepercayaan agama Islam, misalnya melakukan sholat berjamaah, melakukan puasa hari Senin dan hari Kamis bersama
orang-orang rumah. Nah, ketika ada juga nih anak-anak ibu yang berkepercayaan non-Islam atau non-muslim. Nah, kalian bisa melakukan misalnya beribadah di gereja secara bersama-sama dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu melakukan kerja bakti di rumah. Nah, misalnya kita itu membagi-bagi tugas. Misalnya ada yang menyapu halaman, ada yang menyapu lantai, ada yang mengepel, ada yang membersihkan jendela, dan lain-lain. Dimana ketika pekerjaan itu dilakukan secara bersama-sama, maka pekerjaan yang kita kerjakan akan terasa ringan, sehingga kebersamaan di dalam keluarga ini sangat penting, karena ketika menghadapi pekerjaan yang berat, ketika dikerjakan secara bersama-sama, maka akan terasa ringan. Nah, kemudian yang ketiga contohnya yaitu makan bersama. Misalnya sebelum anak-anak ibu ke sekolah, kalian sarapan terlebih dahulu bersama orang tua, kakak, dan saudara yang lainnya. Nah, makan bersama juga bisa loh dilakukan di luar rumah, misalnya mengunjungi restoran. Contoh selanjutnya yaitu ada nonton televisi bersama. Misalnya pada malam hari nonton televisi bersama sambil bersantai-santai, sambil beristirahat, sambil bercerita-cerita. Kemudian ada juga yaitu belajar bersama, di mana kalian ketika memiliki tugas sekolah, kalian meminta kepada orang tua kalian untuk membantu kalian mengerjakan soal tersebut. Nah, kemudian contoh selanjutnya yaitu misalnya bermain atau berlibur bersama. Misalnya ketika kalian libur sekolah, kalian liburan misalnya ke pantai ataupun ke tempat wisata yang lainnya. Nah, itu dia anak-anak contoh dari kebersamaan di dalam keluarga yang bisa kalian lakukan bersama anggota keluarga yang lainnya. Nah, di mana kebersamaan di dalam keluarga ini jika terjalin secara terus-menerus dan tetap terjaga kebersamaannya, tentu akan membawa manfaat bagi kehidupan kita. Yang pertama manfaatnya yaitu mempererat ikatan emosional, di mana keluarga ini menjadi sebuah kebahagiaan jika di dalamnya orang-orang yang ada di dalamnya ini saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Ikatan emosional ini seiring berjalannya waktu akan menjadi erat, di mana ketika ada satu orang yang mendapatkan kebahagiaan, kebahagiaan itu akan menjadi kebahagiaan kita bersama. Nah, selanjutnya manfaat yang kedua yaitu saling mempengaruhi hal-hal yang positif. Nah, dimana ketika kita seringnya bertemu, salingnya berkumpul, dimana ketika berkumpul ini kita saling berbagi pengalaman hidupnya, saling bercerita, sehingga dengan berbagi cerita tersebut akan mendapatkan suatu hikmahnya. Nah, dari hikmahnya tersebut akan membangun suatu sikap yang positif dalam diri kita. Nah, manfaat yang ketiga yaitu akan membentuknya suatu kenangan yang indah bersama anggota keluarga. Nah, dimana ketika di dalam keluarga ini saling menjalin hubungan yang harmonis, saling bekerja sama satu sama lain, tentunya akan membentuk suatu kenangan yang indah. Nah, dimana seiring berjalannya waktu kan satu orang ada yang udah nikah, ada yang bekerja, sehingga satu persatu akan menghilang dari rumah. Nah, tapi ketika kita sudah menjalin hubungan kebersamaan sebelumnya, tentu akan menciptakan suatu kenangan yang indah meskipun kitanya sudah tidak berada di lingkungan rumah tersebut. Nah, itu dia anak-anak ibu semuanya mengenai penjelasan pentingnya kebersamaan di dalam keluarga. Nah, kebersamaan ini harus tetap kita jaga ya hubungannya, dimana
bagaimanapun kondisi keluarganya itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita, dimana ketika kondisi keluarga dapat dibina, maka orang-orang yang ada di dalamnya itu akan merasa kebahagiaan. Namun berbeda sebaliknya, jika kondisi keluarga yang berantakan akan menciptakan suasana neraka di dalam keluarga tersebut, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya pun akan merasa tidak nyaman. Nah, maka dari itu, anak-anak ibu semuanya yang ada di sini harus menjaga tali persaudaraan, harus menjaga hubungan yang baik dengan anggota yang satu dan yang lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan berkeluarga. Dan ingat ya pesan Ibu, kalian harus tetap menjaga hubungan kalian dengan anggota-anggota keluarga yang lainnya. Nah, mungkin itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak Ibu semuanya.